Sehingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu dosen, selaku pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil temuan dari wawancara dari tugas kelompok yang telah saya lakukan. Proyek yang saya ambil yaitu berjudul Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk meningkatkan kesadaran akan energi bersih sesuai dengan tujuan SDGs nomor 7. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Yusuf Pratama, NIM 26022987020 dari Program Studi Teknik Industri. Selanjutnya akan saya paparkan terkait latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalah, kenapa kami memilih topik pada proyek ini, yaitu pertama karena akses energi yang terbatas. Jadi masih terdapat wilayah-wilayah di Indonesia, terutama di daerah terpencil dan terluar yang belum menikmati akses energi listrik secara memadai. Bahkan di wilayah yang sudah terdapat energi listrik, mayoritas sumber listriknya ini masih dari bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Seperti yang kita tahu, keduanya berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan juga perubahan iklim. Ketergantungan pada bahan bakar fosil ini juga memiliki dampak yang negatif terhadap lingkungan. Contohnya, menyebabkan pencemaran udara, lalu kerusakan ekosistem, dan juga risiko kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, bahan bakar fosil juga bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan. Ada beberapa di antaranya seperti energi surya, angin, hidro, dan juga bioenergi. Nah, potensi ini masih belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya pengetahuan, teknologi, dan juga kesadaran dari masyarakat. Nah, diharapkan dari proyek ini dapat kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan, lalu sehingga hmm, dapat merealisasikan dari tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan ketujuh untuk energi bersih dan terjangkau. Selanjutnya untuk rumusan masalah. Untuk rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana cara meningkatkan akses energi bersih dan terjangkau di komunitas lokal. Dan yang kedua, bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya energi terbarukan. Selanjutnya adalah hasil temuan. Sebelumnya saya telah melakukan wawancara kepada seorang yang ahli di bidang energi terbarukan. Dalam hal ini saya mewawancara Bapak Tubagus Arya sebagai Postdoctoral Research Associate di Princeton University. Menurut pemaparan beliau terkait dengan capaian penggunaan energi terbarukan di Indonesia, untuk realisasinya bauran energi nasional yaitu hanya sekitar 14% dari yang ditargetkan 23%. Artinya masih setengahnya atau masih jauh sekali. Lalu, untuk kendala yang dihadapi untuk penerapan energi terbarukan di Indonesia, yang paling utama adalah karena biaya investasi awal yang sangat besar, melebihi biaya untuk membuat pembangkit listrik tenaga uap atau yang bersumber dari bahan bakar fosil. Adapun kendala lainnya yaitu kebijakan, belum adanya payung hukum yang jelas. Jadi menurut pemaparan Pak Arya, rancangan undang-undang terkait dengan energi terbarukan sebenarnya sudah lama disusun, namun masih belum jelas kebijakannya. Dan yang terakhir, terkait dengan kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang masih kurang
sadar terhadap penggunaan bahan bakar yang terjangkau, ramah lingkungan, dan menggunakan energi yang bersih. Adapun solusi yang ditawarkan adalah subsidi. Jadi menurut Pak Arya, seharusnya pemerintah dapat memberikan subsidi yang sama seperti subsidi yang diberikan pada bahan bakar fosil untuk penggunaan bahan bakar yang berasal dari energi yang bersih. Lalu untuk best practice-nya yang telah dilakukan di luar negeri adalah dengan subsidi terbatas. Sebagai contoh, untuk 100 pembeli motor listrik pertama, dimisalkan dapat dapat diskon atau dapat subsidi yang lebih besar dibandingkan dengan 100 yang berikutnya begitu. Lalu untuk kebijakan diharapkan segera ditetapkan kebijakan untuk pedoman dalam realisasi energi terbarukan ini. Lalu disarankan juga pemerintah giat mengadakan perlombaan sebagai contoh misalnya perusahaan dengan penggunaan energi bersih terbarukan terbanyak dapat penghargaan gitu sehingga dapat reward dari pemerintah dan kebanggaan bagi perusahaan itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan kesadaran, diharapkan masyarakat lebih memilih bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Contohnya adalah bauran biodiesel dan juga bioetanol. Selanjutnya untuk refleksi pribadi. Nah, untuk refleksi pribadi, sini saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama terkait dengan adaptability. Jadi pada proyek ini saya sangat banyak beradaptasi, terutama saat berinteraksi dengan ahli yang di bidang energi terbarukan. Dalam hal ini adalah Pak Arya. Lalu saya juga harus mampu beradaptasi untuk menyederhanakan informasi agar saat saya bagikan ke media sosial dapat lebih menarik dan juga relevan bagi masyarakat umum. Lalu untuk collaboration atau kolaborasi, dengan adanya proyek ini saya dapat bekerja sama dengan tim saya. Pada proyek ini kebetulan saya menjadi ketua kelompok sehingga saya melakukan pembagian tugas seperti menyusun proposal, lalu membuat laporan, lalu membuat poster. Dan dengan kerjasama tim yang baik, akhirnya proyek ini dapat terselesaikan dengan hasil yang memuaskan. Lalu untuk social awareness, saya belajar bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum sadar akan pentingnya penggunaan energi terbarukan. Dan juga selain itu, wawancara saya dengan ahli di bidang energi terbarukan, yaitu Pak Arya, memberikan wawasan yang sangat mendalam bagi saya, terutama kendala dan juga solusi yang harus diterapkan untuk penggunaan energi terbarukan di Indonesia ke depannya. Harapannya dari proyek ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap energi terbarukan di Indonesia. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.